Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita wawancara terkait tentang ada gejala sejumlah kepala daerah membentuk tim gabungan untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing. Nah, pertanyaannya apakah itu efektif atau tidak? Maka hari ini kita wawancara dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Jamal Amin, MSc, dosen FISIP, Ilmu Pemerintahan Umul, Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh tanah air, baru saja kita menyaksikan beberapa pekan atau beberapa pekan yang lalu telah dilantik kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota seluruh Indonesia sebagai hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di ratusan kabupaten dan kota, dan juga beberapa puluh gubernur kepala daerah provinsi. Kita lihat bahwa ada kesan bupati atau kepala daerah yang dilantik, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, itu membentuk apa yang disebut dengan tim percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Apakah itu gubernur, bupati, wali kota, rata-rata membentuk ini. Ya, rata-rata membentuk ini. Boleh dikatakan bahwa pembentukan ini antara lain dalam rangka mengakomodir daripada tim-tim sukses dari para kepala daerah pada saat melaksanakan kampanye. Nah, tentu kita mempertanyakan hal ini. Kalau di dalam apakah ini pembentukannya efektif atau tidak, tentu ini memerlukan kajian-kajian. Tetapi saya melihat bahwa menurut saya apa yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, ini perlu mengevaluasi ini. Apakah ini pembentukannya atau keberadaannya ini efektif atau tidak untuk penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ya, kenapa? Karena kepala daerah itu, ya, dia bekerja sama dengan mitranya DPRD. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dia dibantu oleh kepala dinas atau organisasi perangkat daerah. Semua urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu, kepala daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tadi dalam melaksanakan program-program yang disampaikan dalam kampanye, itu sudah dibagi habis di dalam bentuk pelaksana, yakni organisasi perangkat daerah atau yang biasa disebut dengan dinas-dinas atau lembaga atau badan. Nah, kenapa lagi harus membentuk apa yang disebut dengan tim percepatan pembangunan daerah? Apakah itu tim gubernur, tim bupati, tim wali kota, ya? Menurut saya ini sangat tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa? Yang saya katakan tadi, sudah ada dinas-dinas yang merupakan pelaksana teknis dari berbagai kegiatan atau urusan pemerintahan. Ya, urusan pemerintahan. Nah, kalau kalau ada lagi tim ini, menurut saya itu membebani anggaran daerah, ya, membebani anggaran daerah, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota, di saat kita ini melakukan efisiensi, ya, mana lagi kita terjadi penurunan pendapatan daerah, terjadi penurunan pendapatan negara, ya, dan seterusnya. Karena itu, apalagi ada himbauan dari kepala badan administrasi kepala daerah mewanti-wanti kepada badan administrasi kepegawaian negara, Prof. Yudan, ya, mewanti-wanti agar gubernur, bupati, wali kota tidak perlu membentuk apa yang disebut dengan tim percepatan pembangunan daerah. Karena itu tadi,
bupati, gubernur, sudah ada perangkat daerah yang disebut dinas sebagai pelaksana. Nah, kalau ini terjadi, maka terjadi penghamburan anggaran daerah di saat pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang begitu besar, ya, kemudian tidak digunakan secara efektif dan efisien. Ya, karena itu saya berharap kepada seluruh kepala daerah yang terpilih, ya, di seluruh Indonesia, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, optimalkan saja, maksimalkan seluruh kepala dinas yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ini supaya anggaran itu bisa digunakan secara efektif dan efektif. Nah, yang dibutuhkan adalah pengawasan dari kepala daerah dalam terhadap kepala-kepala dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Saya kira itu yang menjadi perhatian saya, concern saya terhadap saya selaku akademisi di bidang program studi ilmu pemerintahan, ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad Samarinda. Terima kasih. Oke, demikian tadi wawancara dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Jamal Amin, MSc, dosen program studi ilmu pemerintahan FISIP Unmul. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.